Teman semua, salam pengadaan dan terkhusus buat sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang beragama Hindu, saya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga kita bersama bisa melawan adharma dengan dharma. Ya, di malam hari ini saya ingin menyampaikan satu kasus dan satu kasus ini dialami oleh dua OKBJ, yaitu dua anggota Pokja, Pokja A dan Pokja B di luar berbeda kabupaten. Ini harus bertanggung jawab secara personal karena menjabat sebagai ketua Pokja pemilihan. Dan ini ya sedang dalam pemeriksaan, dan pemeriksa menyatakan semua keseluruhan dari proses pemilihan adalah tanggung jawab ketua Pokja pemilihan. Nah, inilah yang kita clearkan bersama. Apakah memang ketua Pokja pemilihan memiliki tanggung jawab sendiri ketika misalkan ada permasalahan? Baik, kita mulai dari Perka 5 tahun 2010 dan perubahannya Perka 2 tahun 2015 tentang ULP. Memang di dua perka ini ya, 2 dan 5 ini di dalamnya menyebutkan bahwasannya ketua Pokja dan anggota Pokja memiliki kewenangan yang sama dalam menetapkan keputusan dari suara terbanyak. Ya, dari kalimat ini kita sudah melihat atau kita sudah memahami dengan kalimat kewenangan yang sama. Nah, kalau kita bicara tentang kewenangan yang sama, berarti kewenangan sama ini tentu adalah memiliki tanggung jawab bersama. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau kewenangan itu kan pemilik kekuasaannya, jadi berkuasa di sini. Yang namanya orang berkuasa tentu memiliki wewenang. Jadi wewenang ini adalah mengambil tindakan dan keputusan. Yang namanya mengambil tindakan keputusan tentu ya tidak semerta-merta hanya memutuskan, tapi di dalamnya tidak bertanggung jawab. Nah, jadi yang namanya memiliki kewenangan atau wewenang dalam mengambil keputusan tentu dialah yang bertanggung jawab. Jadi sangat sudah clear sebenarnya bahwasanya tugas ketua Pokja pemilihan dan anggota Pokja pemilihan memiliki kewenangan yang sama. Ya. Nah, ini harus dipahami bersama. Jadi jangan sampai ketua Pokja pemilihan ini harus bertanggung jawab sendiri ya terhadap keputusan-keputusan dari semua anggota yang sudah ditetapkan di dalam keputusan tersebut saat proses ya pemilihan. Nah, selanjutnya yang perlu kita clearkan adalah adanya anggapan dengan adanya ketua Pokja pemilihan pada saat itu ya, dan kasusnya baru sekarang ya, itu harus kita pahami. Ketua Pokja pemilihan hanya, nah kemarin kan masih ada versi 3.6 ya. Ini mungkin juga akan menjadi perlu kita bahas bahwasannya memang pada saat versi 36 ke bawah ya, itu memang ada ketua Pokja ya. Jadi sama dengan PK 2 dan PK 5 tadi. Karena untuk apa? Karena untuk mengumumkan paket di SPSE. Hanya bertugas mengumumkan. Jadi bukan bertugas mempertanggungjawabkan keseluruhan dari proses atau keputusan yang sudah dibuat oleh Pokja-Pokja yang tugaskan untuk menangani paket tersebut ya. Dan sekarang versi 36 ke atas, artinya mungkin dari 4 ya, saya mengatakan, saya lupa juga, itu tidak lagi adanya ketua Pokja pemilihan ya, karena semuanya menggunakan keputusan terbanyak atau persetujuan terbanyak 50+1 itu sudah diatur ya dalam juknis SPSE. Jadi misalkan 5 ya 73 saja sudah clear ya, sudah sah, artinya keputusan penetapan pemenang ataupun pemenang ya. Jadi semuanya bertanggung jawab, bukan adanya lagi ketua Pokja pemilihan. Nah, selanjutnya di Perlem 7 ini juga disampaikan juga bagaimana maksud Perlem 7 itu yang memiliki jabatan fungsional tertinggi itu menjadi ketua Pokja pemilihan. Ingat, jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa, bukan jabatan fungsional pertanggungjawaban pengelola pengadaan barang jasa. Ya sama saja. Di jabatan tersebut yang tertinggi di ketua Pokja pemilihan itu hanya dari sisi jabatan pada fungsional, bukan pertanggungjawaban keputusan. Nah, ini yang mungkin emang agak ambigu ya di Perlem 7, dan harusnya peraturan ini juga menjelaskan jangan sampai ketua Pokja pemilihan yang ada dalam Perlem 7 ini menjadi ambigu. Ya, seharusnya segera dikeluarkan SE untuk menegaskan apa maksud dari ketua Pokja pemilihan di Perlem 7 tersebut. Jangan sampai teman-teman kita menjadi korban. Nah, itu yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi diskusi bersama. Salam pengadaan.